الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين ورحمني ورحمكم الله Alhamdulillah fi sayyidil ayyam yaumul jumu'ah, di pemimpinnya para hari Jumat, hari pertama kali manusia diciptakan, hari manusia pertama itu kemudian diwafatkan, hari pertama kali kelak tiupan sangkakala diperdengarkan, hari di mana malamnya dan siangnya disunnahkan, dibimbing untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hari yang orang-orang beriman wafat padanya adalah satu di antara tanda husnul khatimah. Karena itulah pada hari ini 10 Rajab 1446 Hijriyah atau 10 Januari 2025 adalah hari yang paling tepat bagi kita untuk merencanakan ulang amal-amal unggulan apa yang akan kita lanjutkan, kita kerjakan, kita variasikan setelah 7 hari yang lampau terlewati, mudah-mudahan dengan amal-amal saleh yang seluruhnya adalah menunjukkan level atau tingkat kecerdasan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi memasrahkan diri kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, adalah sebuah kebiasaan bagi manusia di awal tahun sudah sebaiknya dia memiliki resolusi dalam kehidupan. Ada yang memiliki resolusi menikah bagi yang belum menikah. Ada yang memiliki resolusi selesai kuliah bagi yang belum selesai kuliah. Dan seluruh resolusi-resolusi dalam kehidupan akan membuat manusia bergairah dalam aktivitasnya. Namun begitu, hendaknya seluruh resolusi yang kita buat dia inline dengan apa yang seharusnya menjadi resolusi inti dari kehidupan seorang muslim. Secara khusus, khatib mengambil instrumen pemikiran yang diambil dari surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah memberikan motivasi kepada kita sejatinya 6 Muslim habits minimal. Ada 6 kebiasaan berfikir kaum muslimin kalau kita membaca surat Al-Jumu'ah saja. Yang pertama, think from the end. Setiap muslim harus terbiasa membuat target dalam hidupnya. Dia harus kebayang ujungnya itu nanti bagaimana. Misalkan tak ada pilihan bagi kita, seharusnya kita punya target yang sama, masuk surga. Meskipun ada pilihan lain, masuk nerakanya Allah, tapi tentu itu bukanlah pilihan. Bahkan Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita, jangan sekedar masuk surga, tapi masuklah surga yang paling tinggi. Fa idza sa'altumullah fasaluhul firdaus. Kalau engkau minta kepada Allah, minta surga Firdaus. Awsatul jannah wa a'lal jannah. Dia surga paling tinggi, dia surga paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk mencapai surga tersebut, asalkan kita mau saja untuk melaksanakan. Misalkan dalam Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 1 hingga ke-12, qad aflahal mu'minun, yang kemudian ditutup dengan alladzina yarisunal firdaus, bahkan hum fiha khalidun. Jadi kekal di surga yang paling tinggi itu adalah target luar biasa. Tapi target luar biasa itu akan mudah tercapai kalau kerja-kerja kita juga kerja-kerja yang tidak biasa-biasa saja. Kerja yang luar biasa dengan standar yang luar biasa. Makanya ketika kita buka surat Al-Jumu'ah ayat ke-8, ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini mengingatkan kepada kita, kalau engkau rindu masuk surga dan itu resolusi tinggimu, maka resolusi menengahmu tentulah ingin wafat husnul khotimah. Karena mereka yang wafat husnul khotimah, insya Allah berbahagia di alam barzakh.
La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kau mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati, bal ahya. Dia hidup dan terus menerus mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika hendak dicabut rohnya, Allah mengutus malaikat yang baik, harum, wajahnya sempurna, menenangkan, kata-katanya pun semakin menenangkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai calon jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam kondisi ridha dan diridhai oleh Allah. Sukses besar kalau ujung hidup kita adalah didatangi malaikat maut yang kondisinya seperti ini. Tetapi ternyata banyak manusia yang justru malah memilih jalan yang lain, bukan jalan jannah, tapi jalan nerakanya Allah. Bagaimana cirinya? Dia gemar melakukan amalan ahli jannah. Saya ulangi, dia gemar melakukan amalia ahlun nar atau ahli nerakanya Allah. Apakah itu? Judi online, pinjaman online, minum wine, berzina, bersumpah palsu, korupsi, kolusi, nepotisme, durhaka kepada kedua orang tua, tidak berlaku baik kepada istri dan anak-anak, wal'iyadzubillah. Maka mereka yang menzalimi dirinya, kita diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah akan datangkan malaikat yang tidak harum, yang wajahnya sangat tidak ramah. Bahkan dia datang dengan bengis dan tak menghiraukan betapa sakitnya roh itu ketika dicabut dari jasad kita. Dia pukulkan wajah kita, dia pukulkan bagian belakang kita. Dan itu baru tanda bahwa kita akan mendapatkan azab kubur. Dan azab kubur begitu lama, sampai hari kiamat kelak datang. Dan selama itu kita tak beristirahat dari azab kubur. Dan yang menjadi sangat musibah bagi kita, azab kubur bukanlah peringan azab di nerakanya Allah. Azab kubur baru tanda bahwa dia akan mendapatkan azab yang berat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala merindukan umat ini jangan pernah bercita-cita masuk nerakanya Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dia membuka tangannya lebar-lebar di waktu pagi, di waktu petang, 24 jam. Ya besutu yadahu bil laili yatuba musi'un nahar. Hatta sampai kemudian matahari terbit dari barat. Begitulah cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, ingin masuk ke surganya. Maka Allah siapkan juga momentum terbaik dalam 12 bulan yang diciptakannya. Misalkan hari ini kita berada di bulan Rajab, bulan haram, bulan yang berbuat dosa di bulan ini pahala yang jauh lebih besar. Tapi sebaliknya, amal salih, amal penduduk surga yang dilakukan di bulan ini juga pahalanya jauh lebih besar. Sehingga sejak awal kita diajarkan senantiasa berdoa banyak-banyak di bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah umur kami hingga bertemu bulan Ramadan. Bulan Ramadan mengampuni, menghapuskan dosa-dosa kami. Kami yang butuh Ramadan, bukan Ramadan yang butuh kami. Kami yang butuh Ramadan, sampaikan umur kami bahkan hingga bertemu Syawal, hingga Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Dan sejak hari ini saya tak akan pernah mau untuk melakukan dosa apapun sekecil apapun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mereka yang punya target akhir, resolusi akhir, maka pastilah dia punya target menengah, pastilah juga dia punya target harian. Langkah kedua berpikir muslim adalah decide your target of each step. Misalkan
Setiap hari seharusnya setiap muslim ada di kepalanya waktu-waktu sholat 5 waktu. Jam 9 ketika kita tidur sudah ada di kepala kita bahwa aku akan bangun jam 4:30. Ketika kemudian sholat subuh sudah ada di kepala kita bahwa aku akan sholat zuhur pukul 12.04. Tapi menunggu waktu zuhur itu aku bekerja dulu di bidang migas ini. Aku sholat duha dulu. Aku memudahkan urusan manusia dulu. Aku belajar dulu. Aku tilawah Al-Quran dulu. Ini adalah cara berpikir orang-orang yang inline dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian orang-orang yang punya target, dia harus lihat dirinya. Apakah dirinya punya kekurangan? Maka langkah berpikir ketiga, kalau engkau tahu kekuranganmu, be proactive to build capacity. Kita proaktif, mana kelemahan kita? Kita tak bisa baca Quran dengan baik setelah umur 40. Itu kelemahan kita. Resolusikan tahun ini, aku harus bisa baca Quran. Sesusah itukah Al-Quran untuk dibaca? Atau akunya yang tak tertarik untuk masuk surga? Aku masih awam dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aku masih awam dengan fikih Syafi'iyah. Sesusah itukah ilmu sehingga aku tidak menganggapnya ilmu fardu ain, padahal setiap hari aku berakidah dan beribadah. Tapi langkah yang keempat, kita perlu berpikir, orang yang hijrah ingin lebih baik, pastilah banyak yang tak suka, termasuk syaitan. Maka be careful with any obstacle. Hati-hati dengan hambatan, halangan yang menginginkan engkau untuk jatuh kembali ke titik awal. Yang kelima, kalau engkau telah mengenali dirimu, kelemahannya, engkau telah tahu apa hambatan-hambatan di hadapan, jangan baik sendiri. Collaboration, be synergize, berkolaborasilah. Bahkan kita sholat Jumat siang ini tak bisa dilakukan kecuali kita bersama-sama berjamaah. Barulah kita dapat kemuliaan. Sholat zuhur dilakukan sendirian di ruang kantor bisa, boleh, tapi dia hanya dapat 1 derajat. Berkolaborasilah, engkau akan lebih sukses. Laksana 27 atau 29 kali derajat. Terakhir, kalau engkau sudah punya target, engkau sudah punya mimpi indah, maka cara berpikir terakhir yang kita bisa ambil dari surat Al-Jumu'ah, enjoy your life with zikr. Nikmati perjalanan hidupmu dalam menjalani program-program baik yang selalu inline. Dari sholat harian, dari wafat husnul khatimah, hingga menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmati dengan zikir. Maka surat Al-Jumu'ah diawali dengan tasbih, dan surat Al-Jumu'ah juga ditutup dengan peringatan untuk selalu, atau dengan motivasi untuk selalu menikmati zikir. Maka khatib menutup khutbah ini dengan mengatakan, sebaik-baik resolusi adalah yang tidak sekedar direncanakan tapi segera dilaksanakan. Segagal-gagal resolusi adalah mereka yang hanya merencanakan tapi tak pernah melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan seluruh resolusi-resolusi baik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita, lindungi kita, termasuk keluarga dan keturunan kita. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khatimah, dikumpulkan dengan orang-orang saleh yang telah lelah dalam beramal di masa lalu, berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, rawatlah istiqomahmu, kejujuranmu, kebenaranmu dengan selalu berkumpul bersama orang-orang yang jujur dan istiqamah. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu aidan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hasan وعن صحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ربنا اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم سد بين المناكب وسد الخلل. dapatkan bahu dengan bahu ke atas imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma ihdina fiman hadait. Allahumma ansuril muslimina al-mustad'afina ala ardi Filistin. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza. Allahumma a'idil masjidil aqsa ila rihabil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah.